Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadan Ilham Ajur Mantara dengan NIM 2008-917 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai cara instalasi Candi CBT di hosting agar bisa diakses secara online. Perlu diketahui bahwa Candi CBT merupakan sebuah sistem CBT atau Computer Based Test, yaitu sebuah sistem ujian dengan menggunakan komputer dan berbasis sebuah sistem web. Candi CBT dikembangkan oleh tim yang diketuai oleh Pak Fajar Sidik. Nah, Candi CBT ini bersifat open source dan gratis, sehingga bisa dipakai oleh semua orang. Anda juga bisa mendapatkan sistem aplikasi ini di web resminya, yaitu cbtcandy.com. Sebelum kita instalasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita memerlukan hosting. Hosting merupakan sebuah penyimpanan yang bisa diakses secara online selama 24 jam. Hosting menjadi media penyimpanan sebuah web, sehingga website tersebut menjadi online dan bisa diakses kapan saja melalui perangkat apa saja. Hosting juga bisa dibeli dari berbagai perusahaan penyedia hosting. Ya, harganya pun bervariasi tergantung spesifikasi yang digunakan. Namun perlu diingatkan bahwa ini merupakan CBT. Nah, biasanya CBT itu diakses dan melakukan sebuah proses itu dalam waktu yang bersamaan, sehingga memerlukan sebuah hosting yang cukup mumpuni dan tentunya powerful. Perlu diketahui juga bahwa sistem CBT ini, yaitu Candi CBT ini, bisa dipakai tanpa diinstalkan di hosting. Jadi bisa menggunakan hosting lokal atau local host. Salah satunya bisa menggunakan software XAMPP. Ya, namun nantinya Candi CBT ini hanya bisa diakses melalui jaringan lokal saja. Nah, metode-metode ini yang diinstal menggunakan localhost ini biasanya dipakai oleh banyak sekolah untuk keperluan pelaksanaan UTS, UAS, ataupun pelaksanaan ujian lainnya. Setelah kita mempunyai hosting, tentu saja kita memerlukan domain. Domain merupakan sebuah alamat yang digunakan untuk mengakses sebuah web. Nah, kurang lebih domain ini seperti ini. Silakan cbt.ilmusekolahan.my.id. Terus ada ini juga, ilmusekolahan.com. Nah, akhiran dari domain ini ya bervariasi seperti ini, ada .com, ada .my.id, terus ada juga .id gitu, terus ada juga .org, .net atau lainnya. Nah, harganya pun bervariasi tergantung domain yang digunakan. Seperti ini, seperti yang saya gunakan pada CBT ini, .my.id sama dengan .com itu ya harganya berbeda. Kalau .com itu relatif lebih mahal, sedangkan .my.id ini relatif lebih murah. Kurang lebih kalau .my.id ini harganya sekitar 20.000 per tahun. Kalau domain ini .com itu kurang lebih sekitar 140.000 per tahun. Nah, jadi domain ini sistemnya itu langganan per tahun. Kalau hosting itu biasanya kalau tidak per bulan ya bisa juga per tahun. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan yaitu installer Candi CBT-nya. Nah, installer Candi CBT ini bisa Anda peroleh dari website resminya Candi CBT, yaitu cbtcandy.com. Nah, Anda bisa login atau registrasi bila belum mempunyai akunnya, lalu ikuti instruksi selanjutnya. Nah, setelah nanti filenya didapatkan, kita unduh. Nah, si file ini masih mengandung password. Nah, seperti ini. Nah, passwordnya itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Password ini bisa didapatkan di web resminya. Silahkan nanti dilihat di dashboard sebelah kanannya.
Kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah kita ekstrak, kita kompres lagi si filenya. Kenapa? Karena nantinya kita upload di hosting itu lebih gampang, itu hanya satu file saja, tidak perlu satu per satu. Kan isinya itu lumayan banyak. Ya. Nah, kenapa kita harus menghilangkan passwordnya? Karena di cPanel nanti di hostingnya itu tidak mempunyai fitur untuk mengunlock file RAR atau zip yang terproteksi. Nah, kurang lebih ini merupakan file-file pembentuk sistem CBT ini. Nah, kita pilih semuanya, lalu kita kompres. Nah, kita kompres lagi. Ya, sambil menunggu, karena prosesnya agak lama, kita kenalan dulu dengan cPanel. Nah, setelah Anda membeli sebuah hosting dan domain, tentunya Anda akan diberikan akses untuk mengatur dan mengkonfigurasi hostingnya. Nah, seperti ini, saya menggunakan hosting dari Nusantara Host dengan paket hosting NVMe Sultan. Nah, kita login dulu, kita kenalan dulu dengan menu-menu di cPanel. Nah, kurang lebih ini merupakan tampilan awal dari cPanel. Bahkan dan ini ada general information dan nah, oh ya, ini filenya sudah beres. Nah, filenya ini kita simpan di folder yang tadi supaya lebih gampang. Nah, kita kasih nama XCBT. Nah, setelah itu kita kan sudah masuk ke cPanel-nya. Nah, langkah awalnya kita buat dulu subdomain. Ya, seperti ini subdomain namanya. Nah, jadi ini ada domain utama, terus ada domain keduanya atau subdomainnya. Caranya cukup mudah. Kita masuk, pilih ke menu subdomain. Nah, kita masukkan nama subdomainnya, misalkan saya itu XCBT. Nah, nanti kurang lebih domainnya menjadi xcbt.ilmusekolahan.my.id. Jangan lupa klik create. Ini prosesnya agak lama, ya tergantung koneksi juga, jadi mohon tunggu. Ya, sambil menunggu, perlu diketahui juga bahwa kurang lebih tutorial ini sudah saya sajikan melalui artikel di ilmusekolahan.com. Ini sudah sukses ya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama cPanel. Nah, selanjutnya setelah kita membuat subdomainnya, kita akan mengupload file ini yang tadi ke hostingnya. Caranya cukup mudah, kita masuk dulu ke file manager. Nah, di sini ada xcbt.ilmusekolahan.id ya. Jadi kalau Anda menggunakan misalnya xcendi.ilmusekolahan, berarti di sini juga harus xcendi. Jadi pastikan ini sesuai dengan subdomain yang dibuat. Nah, di sini ada tombol upload. Kita upload dulu. Kita drag ya supaya gampang. Kita pilih saja ya. Mantap. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Proses upload ini bisa lama, ya bisa cepat, ya tergantung dengan
koneksi internet yang Anda pakai. Nah, kita tunggu prosesnya. Mungkin saya akan mempercepat video ini agar nantinya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, akhirnya selesai. Kita kembali lagi ke File Manager. Nah, di sini ada, lalu kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, nah ini merupakan file pembentuk sistem CBT itu. Dan jangan lupa file zip atau RAR-nya itu kita hapus ya, karena nantinya ditakutkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan file ini. Hapus. Nah, setelah kita sukses mengupload file installernya, kita kembali lagi ke cPanel-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database atau basis data. Caranya juga cukup mudah. Kita masuk dulu ke MySQL database. Nah, di sini ada create new database. Nah, di new database-nya masukkan nama database-nya. Bahkan saya XCBT. Nah, pastikan nama database-nya ini kita ingat-ingat ya. Nah, misalkan di sini nama database biar lebih gampang. Nah, nanti nama database-nya itu bareng sama ininya. Nanti di hosting masing-masing ini akan berbeda. Misalkan kalau saya itu PHP XCBT. Nah, jangan lupa create new. Kita tunggu. Nah, sudah sukses. Kembali lagi. Nah, setelah itu kita akan menambahkan MySQL user, add new user. Nah, ini digunakan untuk user yang akan mengakses database tadi. Misalkan saya username-nya itu admin XCBT. Password-nya. Oke, lalu pendek. Ini juga. Nah, nama username-nya juga harus simpan ya, karena nanti kita akan gunakan. Ini juga kita simpan. Selanjutnya jangan lupa ini salah. Nah, sudah sukses ya, kita membuat user baru. Selanjutnya kita akan menghubungkan si user ke database. Ini tadi kan ini ya usernya, terus database itu XCBT. Nah, kita add. Nah, ini kan ada beberapa pilihan yang perlu di checklistnya. Kita checklist semuanya saja ya, biar cepat. Oh iya, nah ini di username juga ya, sama awalannya. Oke, kita tulis di sini. Oke, udah ya. Jangan lupa make change. Sukses ya. Nah, setelah sukses, kita kembali ke menu utama cPanel-nya. Kita akan melakukan konfigurasi database. Nah,
Setelah kita buat database-nya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikannya. Pertama, kita masuk dulu ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di PHP MyAdmin ini ada nama database yang telah kita buat tadi. Nah, ini database-nya masih kosong. Nah, kita harus membuat sebuah tabel untuk menjadi database-nya. Tidak perlu khawatir, sebenarnya kita tidak perlu membuat dari nol sampai jadi, karena sudah ada file config-nya khusus. Jadi kita akan mengimportnya langsung. Jadi si installer Candy CBT ini benar-benar sudah siap pakai. Nah, di sini lihat tadi, ulangi. Nah, di sini kan ada mengimpor ke dalam basis data. Ini nama database-nya. Nah, kita cari file config-nya, file SQL-nya ya. Nah, kan tadi sudah kita ekstrak filenya. Nah, kita cari, terus cari di config. Nah, ada yang namanya candy28.sql. Ya. Nah, oh iya, perlu diketahui juga bahwa CBT Candy yang saya gunakan ini versi 29 R1 ya. Nah, jangan lupa klik kirim. Nah, sudah sukses nih. Nah, kurang lebih ini kan tabel-tabelnya. Setelah kita sukses untuk membuat dan mengkonfigurasikan database-nya, kita akan mengatur multi PHP ini editor. Ya, ada beberapa part yang perlu kita sesuaikan agar nantinya si sistem CBT ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke multi PHP ini editor. Nah, masukkan tadi subdomainnya, kita tadi menggunakan xcbt.ilmusekolahan.my.id. Nah, pastikan PHP versionnya itu 73 gitu ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, yang pertama kita enablekan ini, terus ini kita tambah 123 misalnya. 123. Terus ini juga memory limitnya kita tambah. Terus ininya juga kita tambah, misalkan 128. Terus upload max file size-nya juga kita tambah 128 megabyte. Sudah ya. Jangan lupa di-apply. Nah, sudah sukses ya. Kembali lagi ke menu utama si panel. Selanjutnya kita akan menghubungkan file Candy tadi ya, website tersebut dengan database-nya, agar nantinya ketika di websitenya terjadi sebuah pemrosesan, maka akan disimpan secara sukses di database. Kita masuk lagi ke sini ya. Nah, ke xcbt-nya. Kita cari file folder config. Terus di sini ada config database. Nah, kita edit ya. Nah, di sini ada user, pass, sama DB. Nah, kita sesuaikan dengan data yang tadi kita peroleh. Usernya apa namanya? Misalnya ini kan, ya. Terus tadi passwordnya juga kita masukkan. Terus di sini juga DB, kita masukkan nama database-nya. Pastikan ini benar. Ya, pastikan ini tidak boleh salah ya. Jangan lupa klik save change. Nah, sukses. Kita close saja. Selanjutnya kita ke config default. Jadi di sini ada beberapa script yang perlu kita hapus dan perlu kita aktifkan.
semuanya sudah lengkap kok, jadi kita tidak perlu ngoding-ngoding seperti itulah. Nah, di sini nih, ada bacaannya. Jika diinstal di subdomain hosting, hapus baris di bawah ini. Ya, kita hapus saja sampai sini. Nah, ya sudah ada keterangannya nih. Jadi enak, kita tinggal hapus dan kita aktifkan saja. Nah, jika diinstal di subdomain hosting, hapus tanda garis miring 2 kali di bawah ini. Ini kita hapus. Hapus sampai baris di atas ini. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, konfigurasi serta penghubungan website dengan database-nya sudah selesai. Mari kita cek terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil? Nah, sini sudah berhasil ya. Ini tandanya. Alhamdulillah, proses instalasi sudah selesai dan berhasil. Coba kita ke halaman adminnya. Gunakan X panel. Kita pastikan tidak ada error. Ya, benar. Ini SBK. Nah, ini usernya namanya admin, terus passwordnya itu SBK 2020. Nah, sudah tidak ada masalah lagi, ya. Ini halaman adminnya. Jadi di Candi CBT ini nanti Anda bisa menambahkan peserta ujian, terus bisa menambahkan soal, bisa ya banyak lah ya. Jadi seperti CBT pada umumnya. Kelebihan dari CBT ini ya, ini merupakan CBT yang gratis dan open source. Nah, ini ada bank soalnya juga, ada daftar soalnya, ya bisa dimasukkan. Nah, kalau saya sudah memasukkan ada 13 data bank soal. Nah, di sini tuh udah saya masukkan. Nah, nantinya soal-soal ini bisa dimasukkan dan disesuaikan saja. Bisa diatur sebelah sini, fiturnya banyak sekali ya. Jenjangnya bisa SD, SMP atau SMK, SMA atau MA ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.